Aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif oleh Budi Prasetyo dan Ismun Jihatun, CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru dan pimpinan SMK Informatika beserta wali kelas yang ada di ruangan ini, terima kasih atas kehadiran dan dukungannya kepada kami. Saya Bapak Budi Prasetyo dan Bapak Ismun Jihatun yang akan menyampaikan aksi nyata dari diseminasi budaya positif di SMK Informatika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan memberikan kita kesempatan dalam kegiatan positif kali ini. Sholawat serta salam juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang pertama, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat acara yang berikutnya yaitu sambutan dari pimpinan SMK Informatika yang akan diwakili oleh Bapak Nurul Hadi Hamami Eskom sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana yang akan mendukung budaya positif di sekolah kita. Monggo, waktu dan tempat dari Bapak Nurul Hadi Hamami dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi yang kami hormati rekan-rekan Bapak Ibu Guru yang sudah ini untuk kegiatan diseminasi budaya positif di Kabupaten Wonosobo yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Prasetyo dan Bapak Ismun Jihatun yang hari ini akan disampaikan beberapa hal terkait dengan budaya positif di sekolah kita. Aku mewakili para
itu adalah budaya yang sangat dipengaruhi oleh kultur yang dibiasakan di kalangan. Jadi budaya positif itu nanti perannya adalah pada guru ya, sebenarnya dia yang akan menjadi salah satu subjek atau pelaku terjadinya pengaruh pada budaya yang ada di sekolah. Ketika guru sudah memberikan contoh-contoh yang baik, kebiasaan yang baik, maka tanpa disadari siswa akan menjadikan kebiasaan guru sebagai kebiasaan yang akan pada siswa. Kemudian di sini ada istilah budaya. Budaya adalah sesuatu yang tidak hanya bersifat paksaan sementara, kondisi yang dipaksakan pada saat kita berada di sekolah. Budaya itu nanti pada ujungnya adalah nilai-nilai positif yang akan membekas atau berpengaruh pada karakter siswa. Jadi intinya di budaya positif adalah bagaimana siswa akan berperilaku dan berbudaya secara positif. Nilai-nilai positif yang bisa kita terapkan nanti akan bisa disampaikan oleh Pak Mas dan Pak Sen ya. Nanti teman-teman guru yang lain, teman-teman Bapak Ibu guru, nanti kita akan diskusikan beberapa poin mungkin ya. Diskusinya jangan ada. Oke, dari sekolah kami mewakili pimpinan menyampaikan terima kasih, yang kedua menyampaikan mohon maaf apabila pembangunan sholat berbicara hari ini. Dan acara hari ini berlangsung dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan kelas untuk Bapak Nurul Hadi Hamamesa. Acara berikutnya yaitu penyampaian aksi nyata budaya positif yang akan kami sampaikan langsung oleh saya Budi Prasetyo dan calon CWP lainnya Bapak Ismun Jihatul. Dan menginjak ke acara berikutnya, ya, marilah kita sejenak untuk tersenyum selama 30 detik. Coba, ya, karena masih Bu Isna masih memikirkan sesuatu. Senyum dulu, senyum. Senyum yang lebar. Nah, kemudian Bapak Ibu guru tolong toleh kanan kirinya saling berhadapan. Coba lihat senyum. Oke, udah? Nah. 30 detik. Kita ngambil. Coba Pak, bisa Pak Bianto dengan Pak Slamet saling memandang untuk saling tersenyum. Bu Widi, Pak Nurul biar sama Bu Rui, Bu Widi dengan saya. Nah, demikianlah Bapak Ibu, saya harapkan kita selama beberapa saat ini bisa bahagia bersama-sama, apalagi nanti kita semoga saja selalu bahagia untuk membersamai peserta didik yang ada di tempat kita. Untuk terkait istilah entah itu peserta didik, siswa, murid, ya intinya sama, begitu deh. Saya nanti akan menggunakan istilah murid pada slide ini, tapi berikutnya belum tahu. Nah, yang pertama, latar belakang dari adanya diseminasi ini yaitu bahwasanya pada kenyataannya banyak siswa yang melanggar peraturan sekolah. Kemudian kita memiliki tujuan bahwasanya kita ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana ujungnya tidak harus menjadi organisasi pemuda Pancasila. Nah, tolak ukurnya apa? Guru dan murid berkolaborasi membuat keyakinan kelas. Alhamdulillah seluruh wali kelas kita di sini hadir membersamai kita, sehingga nanti kita bisa berkolaborasi lebih panjang. Kemudian kolaborasi dengan wakil kesiswaan, ini yang paling penting, bahwasanya kolaborasi kesiswaan menjadi penghujung dari siswa dari sekolah yang harus memberikan
sebuah gambaran pasti tentang peraturan sekolah yang harus dilaksanakan secara bersama-sama. Kemudian dari peraturan sekolah ini akan dirancang menjadi sebuah budaya positif yang nantinya kita akan lebih lanjut membedakan antara punishment, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian dukungan yang kami butuhkan pastinya adalah dukungan dari pimpinan sekolah, rekan-rekan kami, Bapak Ibu guru, dan seluruh siswa-siswi yang ada di sekolah. Nah, demikian berikutnya bahwasanya konsep utama dari modul budaya positif ini bahwasanya kita ingin adanya satu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, budaya positif. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, dengan ini yang pertama ingin kami sampaikan bahwasanya kami harus belajar, kita semua harus belajar bahwasanya dalam dunia pendidikan, dalam dunia belajar selalu ada paradigma baru yang akan muncul. Akan tetapi paradigma pembelajaran ini tidak akan jauh-jauh dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bahwasanya pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang dengan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa bisa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk belajar selanjutnya menjadi pembelajar dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru semuanya, apakah Bapak Ibu guru masih ingat dengan dimensi dari profil pelajar Pancasila? Yang pertama, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkenegaraan global, bergotong royong, kreatif, berpikir kritis dan mandiri. Inilah dari profil pelajar Pancasila. Nanti kita akan bersama-sama menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Ada nanti kita bernyanyi bersama-sama. Yang berikutnya, disiplin positif. Banyakkan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib dan teratur dan kepatuhan terhadap peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal hal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Bahkan justru hukuman inilah yang dianggap salah dalam paradigma pembelajaran yang baru. Hukuman tidak hanya akan memberikan efek jangka pendek, akan tetapi akan memberikan efek jangka panjang. Namun sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka harusnya berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu masih ada bayangan tentang nilai-nilai kebajikan universal? Coba dari Bu Elsa, nilai kebajikan universal yang masih terkenang di benak Ibu yang pertama. Ya, yang pertama nilai kebajikan menghormati, saling menghormati. Oke, dari Bu Elsa. Dari Ibu Tari, wali kelas JKT 11, saling menghargai, menghormati dan saling menghargai. Dari Ibu Lia Fitriani sebagai wali kelas KKL, ya, betul, bertanggung jawab. Dari wali kelas 11 Busana, Ibu Firma, nilai kebajikan keadilan. Oke. Dari Ibu Rui, nilai kebajikan berikutnya ya, betul sekali itu ya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang ada di
kehidupan kita sebagai manusia pastilah akan selalu menjadi pedoman dasar bahwasanya kita manusia satu harus saling menghargai, saling menghormati, menjaga kerukunan, menjaga keharmonisasian, ya. Kita harus harmonis, bahwasanya kehidupan harmonis inilah yang kita agungkan. Nah, kemudian selain nilai kebajikan, kita juga sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar seluruh tindakan manusia ini memiliki tujuan. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan, dan sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan kita sebagai manusia. Nah, kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia yaitu hidup. Ya. Manusia diturunkan di bumi oleh Tuhan dengan kebutuhan dasar yang pertama adalah hidup. Bahwasanya kita sebagai manusia harus hidup. Apakah betul begitu ya? Betul. Karena kalau kita tidak hidup, pastinya kita bukan manusia gitu. Mayat. Sudah mati, karbon dan air, begitu ya Pak? Tuh, secara sainsnya Pak Selamat seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia setelah manusia hidup itu sebetulnya manusia itu bebas. Pada dasarnya manusia setelah hidup bebas untuk melakukan apapun, mau saling tunjuk menunjuk, bunuh membunuh, tusuk menusuk. Pada dasarnya manusia dilahirkan dalam keadaan bebas. Ya, akan tetapi karena manusia ini membutuhkan kebutuhan yang lain yang namanya kasih sayang dan rasa ingin diterima, maka manusia juga nantinya dari setelah dilahirkan memiliki hak untuk bebas melakukan apapun, tapi karena ingin memiliki hak untuk disayangi, berarti manusia memiliki kewajiban untuk menyayangi. Manusia ingin diterima, maka manusia memiliki kewajiban untuk menerima. Manusia memiliki keinginan untuk misalnya hormati, maka manusia ingin memiliki kewajiban untuk menghormati. Dan kebutuhan lainnya dari kebutuhan manusia itu setelah dia hidup bebas, kemudian ada kontrol terkait dengan kasih sayang dan rasa ingin diterima, manusia pasti ingin yang namanya senang, ya, kesenangan, ingin punya kesenangan. Kemudian setelah punya kesenangan pasti ingin juga penguasaan, rasa ingin memiliki. Bahkan dimensi dari hak manusia itu ada 4. Yang pertama itu ingin memiliki sesuatu. Pasti setiap manusia ingin seperti itu. Yang kedua, ingin memperoleh sesuatu dengan cara tertentu. Pasti yang namanya manusia memiliki dimensi hak setelah hidup itu ingin memiliki sesuatu dan memperoleh sesuatu dengan cara tertentu, serta diperlakukan dengan cara tertentu. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, ingin melakukan tindakan bebas apapun yang dia inginkan. Itu dimensi hak manusia yang nantinya harus kita kontrol dengan budaya positif. Nah, motivasi inilah, hal-hal itulah yang menjadi motivasi perilaku manusia. Apa? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Manusia ingin penguasaan untuk menghindari ketidaknyamanan. Manusia ingin kesenangan supaya tidak ada yang tidak nyaman. Kemudian begitupun kalau kita sebagai manusia, pastinya murid lebih-lebih sebagai manusia dan calon penerus generasi manusia. Pastinya calon penerus generasi manusia ini juga butuh yang namanya hidup, rasa sayang, ingin diterima, penguasaan atas dirinya, kesenangan, dan juga kebebasan.
untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Imbalan yang dimaksud bukan serta-merta ini uang, ini benda, ini mobil, tapi tidak. Semacam hanya seperti yang kita latih beberapa menit yang lalu, bahwasanya penghargaan cukup dengan senyum. Ya, karena kita tahu bahwasanya sebagai pendidik juga kita memiliki berbagai macam persoalan yang akan mengeluhkan senyum kita sehingga kita bisa berperan terkadang menjadi sebuah antagonis. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu semuanya. Nah, ini contoh saja ya. Jadi hal-hal seperti ini yang nantinya akan kita cairkan supaya kita memberikan imbalan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan ini karena merupakan dirinya merupakan manusia yang seutuhnya. Begitupun bagi kita sebagai guru menjadi fasilitator yang seutuhnya. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Pertama, bahwasanya hukuman itu satu menyakitkan. Apakah betul Bapak Ibu? Tidak nyaman. Murid takut, memaksa, menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Tapi yang namanya hukuman pastinya bisa diterapkan, tetapi tidak untuk yang namanya murid. Hukuman ada di suatu komunitas, di suatu koloni, di suatu civil society, bahkan di suatu negara. Hukuman pasti bersifat pasti dan memaksa. Maka dari itu pasti tidak nyaman, karena yang namanya hukuman pasti digunakan hanya untuk orang yang salah. Sedangkan murid pastinya tidak memiliki kesalahan, pasti karena mereka terkadang belum mencapai pada tahapan dihisab terkadang. Ya. Sedangkan kita sendiri orang yang dihisab kok menghukumi orang yang belum dihisab, misalnya seperti itu. Ya, jadi apa yang terakhir-akhirnya penghargaan ini tidak efektif. Penghargaannya merusak hubungan. Ketika saya atau Bapak Nurul Hadi sebagai pimpinan menghukum anak buahnya di bidangnya, pastinya akan menjadikan rusak hubungan. Ya, tidak harmonis. Ya, seperti yang terjadi di beberapa wilayah. Mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas yang sukses ini, saudara. Ya, kalau tadi yang gagal itu hukuman dan penghargaan. Ada hukuman, ada penghargaan bagi yang melakukan. Kalau sekarang konsep yang sukses bukan hukuman dan penghargaan, tetapi adanya konsekuensi dan restitusi. Identitas yang sukses apa Bapak Ibu? Konsekuensi dan restitusi. Apa itu konsekuensi? Terkadang kita juga, saya sendiri sebelum bergabung dengan Bapak Ismun Jihadun masih menganggap adanya yang namanya hukuman sama dengan konsekuensi. Berbeda antara hukuman dan konsekuensi. Ya. Nah, kita perlu belajar melanyahkan lidah sepertinya, supaya tidak melenceng kemana-mana. Jadi, apa kita perlu olahraga? Perlu. Olahraga rahang gitu. Konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Penguatan jangka pendek. Apakah bisa diperpanjang? Bisa. Ya, konsekuensi bisa diperpanjang. Jadi bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi turun dari mana? Konsekuensi turun dari
peraturan-peraturan yang sudah kita sepakati bersama, ya. Perlu adanya sebuah kesepakatan terlebih dahulu supaya muncul konsekuensi. Contoh, karena konsekuensi di peraturan sekolah misalnya yang masih kita miliki, dan ini bisa nanti kita diskusikan diubah atau ditetapkan. Contoh konsekuensi yang ada, tidak hadir selama 4% pertemuan, maka konsekuensinya orang tua dipanggil ke sekolah. Tidak hadir 80% atau sekian persen dalam pembelajaran, maka konsekuensinya bisa belajar lagi di kelas yang sama di tahun yang akan datang. Itu namanya konsekuensi, ya. Atau konsekuensi lain, bisa lanjut ke fase berikutnya dengan syarat seperti ini. Jika tidak memenuhi syarat, maka ada muncul sebuah konsekuensi yang dibuat secara bersama-sama. Walaupun sementara ini terkadang alurnya belum kolaborasi, tetapi dari hulu ke hilir, ya, nanti bisa dibalik dari hilir ke hulu, atau di tengah-tengah ada yang nyebur di tengah-tengah sehingga bisa mengarah ke hulu maupun ke hilir. Bapak Ibu pusing kan? Ya, nah supaya Bapak Ibu tidak pusing, kita berdiri dulu sebentar. Ya, berdiri dulu biar tidak ngantuk dan tidak pusing. Nanti akan dibantu oleh Bapak Ismun juga. Kita tepuk semangat yang pakai ding 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 deng 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 dom dom dom, begitu, oke? Bapak Ibu sudah paham? Tuh, nanti ikuti Pak Pras, ya. Tepuk semangat, ding 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 deng 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 dom dom dom, ding 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 deng 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 dom dom dom. Ayo ulangi. Semangat, begitu, oke? Ulangi lagi. Kita nanti aja bisa ulangi, ya. Tepuk semangat, ding 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 deng 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 dum dum dum, ding deng 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 dum dum dum. Oke. Nah, itu untuk sedikit saja untuk menyemangati hari kita yang penuh dengan berbagai macam aktivitas. Nanti selain ada ahak juga nanti ada oyeh gitu, ya. Itu. Bahkan saya sudah menciptakan tarian baru yang nanti bisa di-share, ya Pak Di? Bisa di-share. Sudah di-share, ya? Saya sudah di-share. Nanti bisa ditonton, bisa di-share tarian barunya yang dipraktikkan oleh Pak Dianto. Oke. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara pemahaman disiplin positif pada murid. Nah, pengertian restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi: 1. Bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Menuntut untuk melihat ke dalam diri yang mendasari tindakan. 5. Fokus pada karakter bukan tindakan. 6. Menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi Bapak Ibu, restitusi itu sudah kami terapkan dan Bapak Ibu CGP yang ada di bawah sana dulu juga sudah menerapkan, dan Bapak Ibu guru wali kelas saya kira juga sudah menerapkan bahwasanya restitusi itu yang pertama hal yang harus kita jalankan karena murid pastinya sebagai manusia ingin merasa dihargai dan ingin merasa disayangi. Itu bahwasanya kita sebagai pendidik
kepada murid, kita lebih sepuh, kita lebih tua, kita harus bisa menyayangi. Perbedaannya dalam kata sayang ini, ada yang cara menyayanginya harus dibelai-belai seperti bayi dan anak kecil, ada yang rasa sayangnya harus dihargai dengan senyuman dan berbagai macam bentuk mimik muka, dan ada yang rasa sayangnya harus dinikahi. Niku ya. Nah, restitusi yang sudah kami lakukan, silahkan Bapak Ibu guru bisa ambil contohnya atau bisa dilihat di channel YouTube-nya Bapak Slamet Rujiono. Ya, karena sudah diupload di channel YouTube-nya beserta channelnya Bapak Kata Bakras. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Contoh kasus, ada seorang murid yang tidak mengerjakan PR. Dilalah ini sebagai contoh kelas 11 TKJKT 2, yaitu kelasnya yang diketuai oleh Mas Ernest Limbok. Ini kalau hukuman, guru menghukum siswa, kemudian diberikan PR yang lebih banyak dan dikerjakan berkali-kali lipat. Ini namanya hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi pada murid untuk mengerjakan PR pada saat jam istirahat, kemudian dengan tegas dan siswa menghormati peraturan yang sudah dibuat oleh guru itu konsekuensi. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas terlebih dahulu. Berarti sebelum guru membuat PR, apa yang harus dibuat untuk menjalankan restitusi? Keyakinan kelas. Masing-masing guru harus membuat keyakinan kelas di setiap mata pelajarannya sendiri-sendiri. Bahkan sebagai guru produktif, terkadang di lab itu memiliki keyakinan kelas yang lebih ketat, bahwasanya satu, harus memakai kaos kaki berlapis itu biar tidak nyetrum. Misalnya masuk harus pakai helm pelindung atau pelindung rambut, harus pakai masker, pakai sarung tangan, jahit harus pakai lemek, ya, apron, tuh ya. Kemudian untuk melindungi jari dari jarum harus menggunakan kaos tangan besi, bisa. Tuh, berarti yang harus kita buat sebelum membuat restitusi yaitu membuat keyakinan kelas. Kemudian guru terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Artinya pastinya bahwa setiap kesalahan yang dilakukan manusia pasti dilakukan juga oleh diri kita sendiri. Artinya tidak ada manusia yang lebih sempurna daripada Nabi Muhammad. Ini apa nih gawa-gawa agama? Tapi memang kita sebagai makhluk yang berpancasila harus membawa itu sebagai bekal kita, gitu ya. Nah, terkait dengan agama ini ya silahkan sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, oke. Nah, untuk itu dalam membangun keyakinan kelas pastinya Bapak Ibu sudah memiliki cara-cara, ya, trik-trik sendiri dalam membuat keyakinan kelas. Satu, pastinya keyakinan kelasnya tidak harus panjang lebar. Nah, mungkin Bapak Ibu guru di sini sebagai wali kelas punya trik tersendiri untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Mungkin bisa dari Ibu Firman dalam membuat keyakinan kelas untuk mencoba berbagi baik dengan kita. Silahkan Bu. Bagi pengalamannya dalam membuat keyakinan kelas. Terus saya bedakan ketika teori dan juga
SD tadi. Terus kalau dari guru juga menentukan kalau harus mengikuti pembelajaran dengan tertib dengan tepat waktu, karena konsekuensinya nanti kalau misalkan tidak tepat waktu, kalau untuk menjalankan pasti ada sudah diberikan waktunya. Terus kalau menjalankan tidak tepat waktu, konsekuensinya nanti ada pengurangan nilai kayak gitu. Itu Ya, ini kalau itu sudah jadi sebuah kesepakatan, maka itu sebuah konsekuensi. Dan konsekuensi ini nantinya pasti akan berlanjut pada sebuah restitusi. Pastinya seperti itu, guys. Ada lagi? sudah kira-kira seperti itu. Oh ya. Terima kasih bos untuk Ibu Firma. Nih, terima kasih Bu Firma yang sudah berbagi pengalamannya dalam membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi tahapan pertamanya adalah menanyakan ke murid, pengen suasana kelas di kelas Bu Firma yang seperti apa? Satu, sambil mendengarkan musik, sambil menari-nari, syukur-syukur bisa menari bersama. Begitu ya? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Kemudian suasananya lebih menyenangkan, jadi kalau bisa dipasang jahitan di sini ya. Ada. Dia senyum terus maksudnya enggak ya? Tidak seperti itu. Oke. Ditanyakan dulu mau suasana kelas yang berapa. Kemudian menanyakan lagi mau apa saja kira-kira yang tidak boleh dilakukan di kelas. Nah, ini sudah menjadi sesuatu yang baik bagi Ibu Firma dalam membuat keyakinan kelas sebagai wali kelas panutan ya, yang sudah berpengalaman melintang kemana-mana. Nah, ini itu di kelas. Kalau di lab, yang biasanya di lab adalah yang di lapangan dulu, yang tadi di luar. Di luar lapangan biasanya pembelajaran PJOK. Di sini ada ya? Ada Bapak Bianto. Nah, kemudian Bapak Bianto ingin menyampaikan pengalaman keyakinan lapangannya dengan murid. Silakan Bapak Bianto. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Ya, saya sedikit menyampaikan berkaitan dengan keyakinan kelas di lapangan atau di mapel PJOK ya. Ya, tentunya kami memberikan harapan atau kemauan seperti apa anak dalam mapel PJOK, khususnya pada waktu praktik ya praktik di lapangan. Jadi kami menawarkan apa sih maunya, terus yang penting itu positif, itu bisa kita jadikan untuk keyakinan kelas. Ya, contohnya seperti ganti baju berapa ya, toleransi berapa menit, terus kalau praktek harus menggunakan baju olahraga betul ya. Terus nanti sebelum bermain ada pemanasan dulu, ada peregangan atau biar otot-ototnya siap dulu ya, kurang lebih seperti itu. Masih ada yang lain, cuman kalau banyak kan nanti waktunya terlalu panjang, jadi acaranya nggak selesai. Kebetulan kayaknya ini udah agak siang, jadi ya biar tidak terlalu lama ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Guru Olahraga yang menamani siswa di lapangan. Kasih aplaus untuk Bapak Bianto. Nah, Bapak Bianto juga sebagai guru yang mengajar di luar kelas juga membuat sebuah keyakinan di lapangan, dari menanyakan enaknya olahraga kita mau seperti apa. Di olahraga renang misalnya, baju
Oke. Kalau ganti baju di kamar mandi berapa menit? Harus pakai pakaian apa setelah ganti baju? Gitu loh. Harus ditemani oleh yang bertanggung jawab. Tidak ya Pak, misalnya. Oke. Nah demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya Pak Ismun Jihadun terkait dengan keberlanjutan dari budaya positif yang ada di sekolah SMK Informatika yang akan kita canangkan dan kita rangkai bersama-sama ke depan, sehingga semoga di sekolah kita itu benar-benar berjalan yang namanya budaya, budi dan daya. Budi itu saya, daya itu kemampuan. Jadi kecerdasan itu pasti ada kemampuannya. Yang namanya kecerdasan pasti berjalan berlanjut, tidak stagnan, harus ada peningkatan, dan yang namanya daya harus kita support. Nah supportnya inilah yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru, baik dari pihak sekolah maupun dari rekan-rekan guru yang lainnya. Karena yang namanya budi atau kecerdasan dan daya itu kemampuan pastinya membutuhkan berbagai macam kebutuhan juga. Kita bisa berdiri karena kita punya tenaga. Kita punya tenaga karena kita mengisi tenaga. Nah, dalam rangka mengisi tenaga, nanti kita juga akan mengisi tenaga bersama-sama. Terima kasih apa yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selebihnya rekan Ismun Jihadun untuk melanjutkan apa yang harus kita paparkan. Kamu sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Informatika atau yang mewakili Bapak Ibu Guru yang saya hormati yang sudah berkenan hadir pada acara ini, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Budi Prasetyo yang tadi sudah mengisi materi yang sangat luar biasa pada sesi yang pertama. Selanjutnya saya akan meneruskan materi dari Bapak Budi Prasetyo. Ngantuk atau tidak Bapak Ibu? Ini kayaknya ngantuk ya. Ini saya akan memberikan ekspresi yang berbeda, tidak seperti Pak Pras ya, supaya membedakan saya dan Pak Pras. Oke Pak Pras? Oke Bapak Ibu, boleh meletakkan HP dulu Bapak Ibu. Nah, ini membutuhkan konsentrasi karena sudah mendekati jam 12. Oke, pun siap Bapak Ibu semuanya? Oke, jadi saya ada game ya. Ketika saya seperti ini berarti Bapak Ibu bilang pendek. Oke, ketika seperti ini berarti panjang. Oke. Kalau gini berarti pendek, kalau gini berarti panjang. Dua tangan ya Bapak Ibu. Sudah siap? Sudah siap ya? Jadi nanti saya akan mencontohkan, nanti Bapak Ibu bisa menyebutkan pendek, panjang. Oke? Oke. Akan dipandu oleh Pak Pras. Oke? Siap ya? Oke? Wah, ini terlalu cepat ini. Ini kayaknya harus saya ambil alih nih. Terlalu cepat Pak Pras.
Oke, setuju? Oke, siap Bapak Ibu? Konsentrasi ya, harus konsentrasi. Luar biasa Bapak Ibu, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah konsentrasi masih 100% Bapak Ibu. Berarti masih bisa mengikuti sesi yang akan saya berikan. Oke. Selanjutnya karena Bapak Ibu masih berkonsentrasi, ya kan? Masih bagus untuk menyimpulkan sesuatu. Sekarang Bapak Ibu untuk lebih berkonsentrasi lagi karena saya akan memberikan instruksi yang sama, sedangkan Bapak Ibu adalah kebalikan dari yang saya praktekkan. Siap? Kalau panjang berarti pendek, kalau pendek berarti panjang, beserta Bapak Ibu mempraktekannya. Tapi kebalikan tangan saya ya Bapak Ibu. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap? Kebalikannya ya? Kita mulai dari sekarang. Apakah Bapak Ibu masih sanggup? Kita mulai. Masih mudah nih Bapak Ibu? Sekarang kita variasikan lagi. Jangan lupa kebalikannya. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi di kegiatan guru penggerak ya, utamanya di Lokakarya, kita diajari seperti itu Bapak Ibu. Harapannya akan membawa energi positif, dampak positif terhadap kelas. Bisa dipahami Bapak Ibu? Apakah sudah melakukan hal seperti itu di kelas Bapak Ibu? Atau anak lagi bosan, boring, kita gas saja materinya? Setuju ada seperti itu enggak? Setuju ya? Nah, ini tujuan dari diseminasi sebenarnya seperti itu Bu, Bapak Ibu. Walaupun saya dan Pak Pras menyampaikannya tidak terlalu banyak, yang penting diamalkan Bapak Ibu. Disisipi ice breaking ketika kegiatan belajar mengajar. Nanti kita bisa menyesuaikan ice breaking SD, SMP, SMK. Nah, nanti kita bisa sesuaikan sesuai versi kita sendiri. Oke, nanti saya akan menyampaikan 3 materi yang disitu nanti saya akan mencoba satu ice breaking lagi supaya kita lebih bersemangat, ada interaksi antara Bapak Ibu dengan saya setelah memberikan materi. Sudah konsentrasi Bapak Ibu setelah panjang dan pendek? Nah, diharapkan panjang pendek kita berpikir apa? Positif. Masuk ke materi berikutnya, yaitu 5 posisi kontrol guru dalam restitusi. Tadi sudah dijelaskan apa itu restitusi, apa itu hukuman dan sebagainya oleh Pak Pras. Tinggal saya menyampaikan nanti implementasinya seperti apa. Di sini ada 5 posisi Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu nanti bisa menilai diri sendiri. Oh, saya ini cocok di posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum untuk siswa? Apakah pembuat rasa bersalah? Sebagai teman, sebagai pemantau, apakah sebagai manajer? Yang tentunya di sini yang paling diharapkan oleh materi untuk posisi kontrol yaitu posisi manajer. Kita sebagai apa?
Tentunya tidak mudah Bapak Ibu, karena di sini kita harus sabar dan sebagainya. Tentunya Bapak Ibu harus nanti menilai diri sendiri ya. Nanti kita akan interaksi supaya tidak ngantuk Bapak Ibu. Leres kamu boten ini? Leres gini? Oke, selanjutnya agar lebih gamblang, di sini sudah saya sediakan ataupun contoh atau aplikasinya yang nantinya Bapak Ibu bisa menilai diri sendiri di tahapan apa. Tentunya di sini ada beberapa posisi yang direkomendasikan. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya jelaskan, di situ ada posisi yang direkomendasikan. Berarti dari poin 3 sebagai apa, Bapak Ibu? Teman, pemantau, atau manajer, ya. Coba kita ulas satu persatu. Yang pertama sebagai penghukum. Contohnya, patuhi peraturan sekolah, silahkan berdiri pada barisannya sendiri. Apakah masih terjadi seperti ini? Masih terjadi. Yang upacara tidak menggunakan atribut lengkap, berdiri membuat barisan khusus, masih terjadi. Ini berarti masih kelasnya posisi penghukum. Okay. Kita lanjut ulasan yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, ini ceritanya ngobrol sama anak ya. Ayolah tertib. Kalau kamu tidak tertib, Pak Ismun yang akan dipanggil oleh kepala sekolah. Apakah kamu tidak kasihan sama Pak Ismun? Tidak. Ini yang namanya apa? Pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu pernah melakukan ini? Tolong jangan rame. Nanti saya dimarahi Pak Pras, nanti saya dimarahi oleh Pak Selamet. Nah, tapi pernah betul Pak Selamet? Oh, pernah. Sering. Kata-kata seperti itu berarti masuk di posisi yang kedua, itu pembuat rasa bersalah. Kadang saya juga masih pas masuk di pendidikan guru penggerak, di situ juga menanyakan solusi dan sebagainya. Mungkin sekarang sedikit ada gambaran ini berkaitan dengan posisi kontrol. Selanjutnya masuk ke posisi yang direkomendasikan, yaitu posisikan kita sebagai teman. Kadang anak itu nyaman dengan kita memposisikan sebagai teman. Coba di sini ada contohnya. Ayo nak, kamu pasti bisa buat Pak Ismun bangga dengan menjadi murid yang tertib. Kali ini tidak apa-apa kalau kamu berbuat salah, ya. Oke ya. Jadi di sini mulai merangkul anak itu kita posisikan sebagai teman, ya, dengan narasi-narasi pertemanan, tanpa mengurangi sedikit pun rasa hormat murid kepada seorang guru, ya. Jadi benar-benar guru di sini harus menurunkan egonya, harus merangkul bagaimana sih siswa harus diperlakukan dan sebagainya. Yang keempat, sebagai pemantau, berarti tingkatannya lebih bagus lagi ya. Di sini sebagai contoh, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah dan konsekuensinya. Tentunya di titik nomor 4 ini, di sini guru sudah mulai kesabarannya bertambah dalam menangani menghadapi siswa yang di situ bermasalah dengan menanyakan peraturan sekolah ataupun tadi dijelaskan ya, konsekuensi ataupun keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Nah, jadi benar-benar anak disadarkan dengan yang mereka sepakati, ataupun anak
Jadi mengingat apa yang sudah disampaikan guru BK berkaitan dengan peraturan di sekolah ataupun satuan pendidikan. Yang terakhir nomor 5, kita sebagai manajer. Jadi kita harus membedakan mana manajer, mana itu bos, ya, dalam artian ya. Kalau manajer di situ ada apa? Sikap atau sifat dari seorang leadership, ya. Di sini saya mencontohkan, apakah kamu tahu kesalahan yang sudah kamu perbuat? Jadi menggali dulu, ya. Walaupun kadang si manajer itu tahu perbuatan dari si anak tersebut, anak itu mungkin merokok, telat dan sebagainya, tapi digali lagi, ya. Apakah kamu tahu kesalahan yang sudah kamu perbuat? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Oke. Di tahapan ini sudah membutuhkan kesabaran yang benar-benar ekstra, ya. Kadang saya sendiri saya ukur-ukur kok ini masih di tahapan tingkatan teman paling pol seperti itu, kadang menjadi manajer ini enggak sabar banget dengan siswa yang berkali-kali telat, berkali-kali bawa rokok dan sebagainya, berkali-kali melanggar aturan sekolah. Nah, mungkin di diseminasi budaya positif ini saya mengajak utamanya diri saya sendiri dengan Bapak Ibu guru supaya bisa menjadi manajer. Oke, Bapak Ibu, bagus ya. Jadi di situ benar-benar bisa berjalan dengan baik, tapi harus membutuhkan effort dan usaha yang luar biasa. Oke, sebelum masuk slide berikutnya, saya akan menanyakan ke Bapak Ibu. Tadi di awal sudah saya sampaikan di posisi saya rasanya kok seperti ini, terus saya sudah mencapai posisi yang mana. Saya minta dari beberapa Bapak Ibu untuk mengutarakan, ya. Oke, yang pertama saya meminta Pak Slamet, bisa berdiri Pak Slamet. Sini Pak Slamet, karena saya nanti banyak praktek nih kawan. Monggo Pak Slamet bisa disampaikan sudah sesuai dengan posisi kontrol mana, diterangkan, nanti dikasih contoh sedikit Pak Slamet. Terima kasih Pak Ismun atas waktunya. Pada yang disampaikan oleh Pak Ismun, awalnya saya sebagai guru masih berkutik pada yang pertama sebagai penghukum apabila ada siswa yang keliru dan membuat rasa bersalah. Nah, tetapi berusaha untuk menjadi teman. Selain itu juga tetap memantau atau sebagai manajer tetap saya pantau anak tersebut. Sebagai contoh, saya di pembelajaran kebetulan ini Pak, saya ada materi makhluk hidup dan lingkungannya. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu mengeluarkan zat sisa. Kebetulan di bulan Agustus ini musim kan dingin, jadi sering anak ke kamar mandi. Dan berjalannya waktu dari awal sebagian kelas saya sepakat dengan anak-anak 2 siswa boleh izin 2 orang. Tapi saya tetap memantau dari 2 orang tadi yang ke kamar mandi kadang menyalahgunakan. Sebenarnya saya sebagai pemantau, walaupun di awal saya sebagai teman anak berusaha untuk terbuka seperti yang kelas tadi, tetapi di situ kadang ada anak yang konsepnya 1-2 menyalahgunakan. Terus saya ulangi lagi kesempatan tersebut karena saya masih sebagai istilahnya sebagai teman, sehingga 1 bulan kemudian saya rubah, tidak 2 orang, 1 orang saja. Alasan saya apa? Biar latihan pemberani. Itu aja Pak Ismun. Yang jelas saya tetap berusaha ke arah sebagai teman, tetapi saya tetap memantau anak tersebut bagaimana kesepakatan tadi, bagaimana kalau mereka jalan bagus diteruskan, kalau tidak saya evaluasi karena saya juga memantau dan manajer anak dalam pembelajaran. Itu saja Pak Ismun. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Slamet, kita apresiasi, tepuk tangan terlebih dahulu.
Luar biasa Pak Bas ya, heboh sekali. Oke, dari bapak-bapak tadi diwakili Pak Slamet, dari Ibu Guru. Coba Bu Anteng bisa memberikan contoh, kira-kira Bu Anteng sudah di posisi yang mana, ataukah pengen mencapai posisi kontrol yang mana? Kalau ada contoh dan sebagainya silakan bisa disampaikan ke Bapak Ibu. Silakan Bu Anteng, waktu tempat saya persilahkan. Semuanya itu butuh agar dia itu sadar tidak perlu. Nah, saya lebih ke tiga Bapak Ibu ya, karena di sini anak-anak yang kita bersama itu anak SMK ya. Jadi kita lebih untuk saya pribadi saya merasa dengan kita menjadi teman, menjadi rekan itu kita merasa lebih dekat ya. Tetapi tentu saja kita itu ada batasan ya. Meski seperti yang tadi disampaikan Pak Ismun bahwa akan tetap menjadi seorang guru dan seorang murid untuk batasan tata krama yang ada. Jadi tidak akan ada siswa dengan bahasa lopo, dunia tidak. Mereka akan tahu sendiri batasan-batasan kita sebagai guru dan murid. Nah, di sini untuk teman saya lebih kepada seperti ini. Menyapa, saya lebih interaktif kepada anak-anak dengan menyapa mereka di luar. Ya, jadi mereka akan banyak belajar dengan apa yang saya lakukan seperti itu dia. Anak-anak tidak semuanya itu terbuka ya, ada anak-anak yang introvert, tidak semuanya itu menjadi anak yang responsif. Nah, jadi bagaimana saya menjadi guru yang mampu berposisi sebagai teman buat mereka. Jadi ya, yang saya lakukan adalah dengan contoh praktis atau contoh mudah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah kita mencoba untuk selalu menyapa lebih dahulu. Nah, lama-lama mereka iya ya, masa iya saya disapa Bu Anteng terus. Nah, lama-lama mereka ketika ada saya, mungkin Bapak Ibu guru yang lain sudah menerapkan, anak-anak akan menyapa duluan. Jadi mereka itu tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa segan seperti itu. Nah, itu saja kalau untuk yang pemantau, saya memantau diri saya jadi dulu Pak. Untuk yang manajer, ya saya manage diri sendiri dulu dan mungkin kedepannya bisa diterapkan di sini. Terima kasih. Aplaus untuk Banteng. Luar biasa sekali contoh dari Pak Slamet dan Bu Anteng berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi mungkin kita masih menjadi penghukum ya, mungkin dimulai dari jadi teman, nanti bisa pemantau, malah jadi manajer ya. Oke, selanjutnya kita akan menyinggung tentang keyakinan kelas. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah ada jawabannya berkaitan dengan keyakinan kelas. Oke, yang pertama di sini, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Ya, pertanyaan yang pertama. Terus di situ ada beberapa jawabannya Bapak Ibu di samping. Yang selanjutnya ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Coba kita ada contoh yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan di setiap saat? Itu yang pertama, pertanyaan yang berkaitan dengan peraturan. Nah, tentunya pertanyaan di sini itu berkaitan dengan bab ataupun bidang tertentu ya. Contoh itu peraturan penggunaan berkendara di jalan raya, peraturan di situ tentang
kesehatan, penggunaan masker dan sebagainya. Sekarang kita sebutkan lagi tentang keyakinan kelas, berarti berada di kelas Bapak Ibu mengajar. Contohnya di kelas masing-masing dipimpin oleh wali kelas ataupun di situ guru mapel yang masuk di situ. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas ya, jadi dilakukan bersama-sama. Yang pertama berdiskusi tentang peraturan. Jadi guru memberikan gambaran tentang peraturan-peraturan yang biasanya berjalan di kelas ataupun di sekolah gitu. Selanjutnya merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi aturan yang tadi sudah disampaikan nanti dijadikan keyakinan oleh siswa. Selanjutnya menempelkan keyakinan di kelas. Kemarin Bapak Ibu guru juga sudah banyak praktek kemarin menggunakan kertas warna-warni, post-it ataupun sticky note untuk kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Jelas lebih abstrak karena datangnya dari diri anak. Pak, saya ingin ini. Bu, saya ingin ini. Ini berasal dari anak. Bahasanya pun tidak baku, kadang seperti itu. Berupa pernyataan universal atau biasanya umum. Dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita memberikan batasan bahwasanya keyakinan kelas itu ya suatu tindakan yang positif. Contohnya anak mengusulkan, Pak boleh merokok. Nah itu kan sudah bertentangan ya. Jadi kita mengambil sisi yang positif yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Tidak panjang lebar agar mudah dipahami. Jadi keyakinan kelas itu tidak seperti peraturan kelas ataupun peraturan sekolah yang di situ dibuat seperti berpasal-pasal, itu kan sangat resmi sekali. Sedang peraturan sekolah dengan bahasa yang pendek mudah dipahami. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Itulah salah satunya tahapan dari keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tumbuh dan disepakati oleh warga kelas bersama Bapak Ibu guru. Seperti itu ya. Lanjut berikutnya kita masuk ke segitiga restitusi. Ini termasuk sesi terakhir Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi itu salah satu saja metode penyelesaian masalah. Kemarin kita juga sudah melakukan diskusi saat elaborasi pemahaman, saat loka karya, bagaimana segitiga restitusi. Ya. Kadang ini pun belum menemukan jalan keluar, salah satu metode saja. Ya. Jadi di sini ada 3 tahapan. Nanti juga akan saya contohkan bagaimana per tahapan nanti ada kalimat-kalimat yang di situ mengandung inti ataupun tahapan untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Jadi penting banget ini dikuasai oleh Bapak Ibu guru ya. Nanti juga guru BK ataupun kesiswaan. Secara umum adalah seluruh guru nanti bisa belajar tentang segitiga restitusi. Oke. Karena memang waktunya terbatas, saya mempunyai 2 kasus ini ya. Saya sudah membawa 2 contoh kasus untuk saya terapkan. Jadi ini nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk menangani siswa yang di situ bermasalah. Bermasalah dalam hal ini ya tindakan melanggar peraturan atau ketertiban dan sebagainya. Ini bisa menggunakan Bapak Ibu? Segitiga
restitusi. Contoh di sini saya akan memberikan contoh kasus yang pertama. Ini adalah Yusma Az-Zahra. Di sini tidak piket kelas, ya. Yusma Az-Zahra tidak piket kelas. Nah, bagaimana Bapak Ibu guru menyelesaikan itu dengan 3 tahapan tersebut? Mulai dari menstabilkan, memvalidasi, menanyakan keyakinan. Ini contoh saya bacakan ya Bapak Ibu. Harusnya kalau mic-nya 2, harapannya nanti bisa untuk itu. Oke, kasus 1 Pak Pras. Kasus 1. Jadi kalau ada mic-nya 1 lagi lebih enak harusnya. Oke, saya sebagai guru, Pak Pras sebagai Yusma Az-Zahra yang di sini kebetulan apa? Melanggar peraturan. Melanggarnya apa? Dia tidak mau piket kelas. Kita mulai. Pak Guru mendapatkan informasi dari ketua kelas bahwasanya kamu tidak piket kelas. Apa penyebabnya Yusma? Tidak Pak, saya piket dulu. Coba jujur sama Bapak Yusma. Bapak tidak akan memarahi kamu. Apakah kamu tidak piket hari ini? Kamu malas dan kamu malah menganggap bahwa kebersihan tanggung jawab kamu atau bukan Yusma? Berarti kamu punya pemahaman bahwasannya kebersihan hanya tanggung jawab dari penjaga kebersihan sekolah. Oh, berarti Yusma ada keyakinan seperti itu. Yang pertama males, yang kedua bahwasanya kebersihan adalah tanggung jawab petugas kebersihan sekolah. Oke, lanjut. Berarti ini tadi itu adalah apa? Menstabilkan identitas. Karena anak yang dipanggil itu psikologinya tentunya akan berbeda. Ya, kok saya dipanggil? Kok saya ketahuan berbuat ini? Ini namanya menstabilkan identitas. Selanjutnya kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Berapa kali kamu tidak piket bulan ini, Yusma? Yusma ternyata tidak piket 4 kali. Padahal setiap siswa itu mendapatkan 4 kali dalam 1 bulan. Berarti kamu tidak piket selama 1 bulan, Yusma. Yusma ternyata malas. Oke, berarti terkonfirmasi ya bahwa poin yang paling ditekan di sini, Yusma sangat malas sekali. Oke, selanjutnya kita sudah tahu ternyata valid Yusma itu malas dan tidak piket. Selanjutnya masuk ke tahapan menanyakan keyakinan. Sekarang kita renungkan, apakah tindakanmu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Menurut kamu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar, Yusma? Apakah tanggung jawab dan menjaga kebersihan itu penting, Yusma? Jika penting, apa kamu bersedia untuk memperbaiki diri? Bersedia ya? Kalau bersedia, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki diri?
Oke, kamu sudah berjanji ya akan piket sesuai jadwal yang sudah dibuat. Kamu menyesali perbuatan kamu, Yusma? Saya menyesal sekali Pak, ternyata saya melanggar keyakinan. Bagus ya, berarti kamu sudah berjanji tidak akan mengulang lagi dan akan piket sesuai jadwalnya. Oke, terima kasih Yusma, bisa kembali ke kelas. Boleh. Ya, kembali ke kelas. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, tadi adalah contoh kasus ya, Yusma Azahra dari 12 busana tidak mau piket karena dia males. Yang pertama, yang kedua, Yusma beranggapan bahwasanya kebersihan adalah tanggung jawab dari penjaga kebersihan sekolah. Ini contoh tadi langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi bahasanya deh, kita menstabilkan anaknya dulu ya, identitasnya oke, sudah. Selanjutnya divalidasi kesalahannya seperti apa. Yang ketiga menanyakan keyakinannya dia tentang aturan dan sebagainya ternyata benar, dan jika berhasil seperti tadi ya, dia berjanji tidak akan mengulanginya dan sebagainya. Oke, skenario itu rasanya mulus-mulus banget ya nggak Bapak Ibu, tapi kenyataannya anak bisa nggak runtut seperti ini Bu. Contoh tadi, anak divalidasi kok tidak stabil, susah banget. Kadang sudah di situ menanyakan kesalahan, anak tidak mengaku, ya kan, seperti itu. Kadang kita kembali lagi, jadi kadang tidak runtut menggunakan segitiga restitusi. Silakan, tergantung dari kondisi anak masing-masing. Bisa dipahami Bapak Ibu? Selanjutnya, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seseorang among. Di sini berarti among itu sebagai posisi manajer, bisa menjadi atasan yang baik, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sebelumnya tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Luar biasa sekali, Bapak Ibu sudah menemani kami, Pak Pras dan saya, kurang lebih 60 menit dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif. Tentunya dalam penyampaiannya banyak kesalahan, kekurangan, tentunya tidak ada beberapa yang tidak tepat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami harapkan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua. Sebelum berakhir ya, dari kami membutuhkan satu testimoni dari Bapak Ibu untuk menyampaikan apa yang sudah didapatkan di kegiatan diseminasi yang luar biasa ini. Bu Lia bisa maju ke depan. Nah, Bu Lia akan menyampaikan sedikit testimoni berkaitan dengan materi yang sudah kita sampaikan. Monggo Bu Lia.
Aplaus buat Bulia. Luar biasa sekali sudah disampaikan testimoni dari Bulia. Kembali lagi saya tutup di sesi yang terakhir ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.